Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini sebelum belajar kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ngabsen dahulu ya. Ibu panggil satu-satu ya nak ya. Narkam ada narkam? Ya, Uli. Uli mana Uli? Hadirin. Atep ada Atep? Atep. Ya, Purwahyo. Ada Purwahyo? Hadir. Ya, Musjiro. Musjiro ada? Ada hadir. Hairul? Ada. Hairul ada? Sakit, Bu. Oh, sakit ya, wes. Izin, Bu. Ya, sakit izin ya. Taufik ada Taufik? Halo, Taufik. Hadir. Iya, M Saleh. Hadir, Bu. Nih. Rahajat ada Rahajat? Rahajat Hadir, ada? Bu Guru. Oke, baiklah. Minggu kemarin kita mempelajari tentang berdirinya dinasti Ayyubiyah ya nak ya. Mohon maaf kemarin ibu enggak menggunakan media ya nak ya. Sebelum memasuki materi, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu 1. Menganalisis perkembangan peradaban Islam pada dinasti Ayyubiyah. 2. Mendeskripsikan perjuangan pemimpin Muslim masa dinasti Ayyubiyah. 3. Menerapkan perilaku konsisten dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 4. Mencontohkan semangat pemimpin besar dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita melanjutkan, ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu untuk persentase ya nak ya. Itu ibu bagi ada 4 kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran nak ya. Kelompok 1 dicatat nak. Halo, dicatat ya, jangan lupa. Kelompok 1 Narkam, Ya, Bu. Atep, Purwahyo ya. Dan kelompok 2 Uli, Musjiro. Kelompok 3 itu Hairul, Taufik. Kelompok 4 Saleh dan Rahajat. Nah, masing-masing kelompok tersebut itu akan menganalisis sesuai yang ada di tujuan pembelajaran nah ya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke materi kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah ya. Nah, peradaban kemajuan dinasti Ayyubiyah ini diambil di bidang pendidikan dan arsitektur. Menguasai Ayyubiyah telah berhasil di Damaskus sebagai menjadi kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Sawhiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Nah, anak-anak, selama pemerintahannya, masyarakat Hijaz juga bisa merasakan pendidikan di sekolah ya, seperti madrasah gagasan Salahuddin. Di samping mendirikan sejumlah sekolah, Salahuddin juga membangun 2 rumah sakit nah ya di Kairo. Sedangkan dalam bidang arsitekturnya dapat dilihat pada monumen bangsa Arab. Jadi ini adalah perhatian pemerintah dinasti Ayyubiyah juga nak dalam bidang pendidikan dan mendirikan madrasah yang sangat besar, yaitu Madrasah Al-Sawhiyah dan disusul dengan Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, selanjutnya di bidang filsafat yang kedua ya nak ya, dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Adwar of Beds yang telah diterjemahkan karya-karya orang Arab tentang astronomi, mohon maaf Ibu Naya, tentang astronomi dan geometri.
penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Dan yang ketiga, bidang industri. Nah, kemajuan di bidang industri ini dibuktikan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Tetapi ada juga pabrik karpet, nah, pabrik kain dan pabrik kelas. Di samping itu walaupun adanya perang salib telah membawa dampak positif, keuntungan yang di bidang industri, perdagangan dan industri intelektual, misalnya dengan adanya irigasi, ya. Dan kemudian yang keempat itu ada yang keempat, nah diperhatikan yang empat itu di bidang militer. Nah, selain bidang militer memiliki alat-alat perang juga seperti kuda, ya, pedang, panah dan sebagainya. Salahuddin juga memiliki burung elang untuk berperang dia, ya, sebagai kepala burung dapat peperangan, juga membina kekuatan militer yang tangguh, perekonomiannya yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Maka juga bangunan tembak kota sebagai benteng, nah ya. Juga pertahanan di Kairo. Dan dibuktikan di kota Mughazam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Nah, tujuannya untuk pertahanan ini menunjukkan bertambah kuatnya kekuatan militer sistem pertahanan dalam dinasti Ayyubiyah. Kemudian yang kelima yaitu bidang perdagangan. Dalam hal bidang perdagangan di perekonomian ini, dinasti juga bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lainnya. Di samping itu juga menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut India misalnya, menyempurnakan sistem perpajakan perdagangan dinasti. Pada bidang ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasainya di Eropa. Terdapat perdagangan artikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu dunia ekonomi perdagangan sudah dan menggunakan sistem kredit bank. Berarti sudah maju ya nak ya. Nah, inilah perkembangan dinasti Ayyubiyah. Bagaimana anak-anak bisa dipahami apa yang dipaparkan oleh ibu nak? Halo, sudah dipahami nak? Ya, Bu. Ya. Baiklah, kalau begitu ibu akan menampilkan video tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ya, silakan. Seorang panglima yang dikenal dengan gigih dan gagah berani menaklukkan Baitul Maqdis. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Ditonton ya nak ya, dipahami, Salahuddin dilihat, lahir di benteng Irki pada tahun 530. disiapkan alat tulisnya. Ayah Salahuddin yaitu Najmuddin Ayyub memiliki jabatan penting di benteng tersebut. Namun, kelahiran Salahuddin bertepatan dengan diperintahkannya keluarga Ayyub untuk meninggalkan benteng tersebut. Setelah meninggalkan benteng Irki, keluarga Ayyub diterima oleh Ibrahim Zaki, pemimpin
pada masa itu. Sebelum Imaduddin terbunuh dalam perang dan diambil alih kekuasaannya oleh anaknya Nuruddin Zaki. Keluarga Ayub dialokasikan tanah pertanian untuk mereka bangun dan tinggali. Setelah Nuruddin berhasil mengabulkan termasuk di bawah kepemimpinannya, disinilah Salahuddin menghabiskan masa remaja. Salahuddin masa remaja gemar menghafal Al-Quran, mempelajari fikih dan hadis dengan menjadi murid pada sejumlah ulama. Salah satunya adalah Syekh Qutbuddin An-Naisaburi. Semasa Itu remaja, selain Salahuddin topik mana itu topik? Ditonton topik. belajar teknik melatih seni dan memanah. Dari waktu ke waktu, Salahuddin menyaksikan pasukan saling berusaha memikau. Mereka mendapatkan perlawanan sengit dari ayah dan paman Salahuddin. Nuruddin mengetahui kemampuan Salahuddin. Kemudian, Salahuddin menghadapi Nuruddin Zaki. Ia diterima dengan baik dan diberinya bagian dari hasil secara baik. Kemudian, Salahuddin pun diberikan perintah untuk menghadap pamannya untuk tugas pertamanya. Di samping mempelajari agama dan ilmu kepemerintahan, Salahuddin pun pandai dalam berbagai permainan seperti bola serta keahlian-keahlian khas kebudayaan masa dan mahir dalam permainan Al-Quran. Salahuddin diberikan kepercayaan oleh Nuruddin untuk turut membantu pamannya guna membicarakan berbagai permasalahan negara, tentang utang, serta jaminan. Adapun hari-hari terbesar Salahuddin ketika beliau berada di Mesir. Di sana, Salahuddin telah memperlihatkan kepahlawanan luar biasa dan Raja, ditonton Raja videonya. mendampingi pamannya dalam 3 kali invasi. Ia memiliki keahlian berorganisasi, kepintaran, dan kecakapan dalam bertindak. Ia bersama pamannya berhasil menyatukan Mesir di bawah kekuasaan Nuruddin. Salahuddin bertumbuh menjadi besar dalam lingkungan keluarga dengan keahlian politik dari ayahnya, keberanian dalam berbagai 2 menit perang lagi, dari Bu. pamannya, dan keikhlasan tanpa pamrih. Ya. Perasaan tajam terhadap persoalan agama dari Nuruddin Zaki. Setelah melalui masa remaja yang kenyang oleh ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya, Salahuddin berhasil merebut Baitul. Baiklah, itulah yang Ibu tampilkan video tentang Salahuddin Ayyubi. Untuk persentase yang Ibu bagikan tadi ya bisa dikumpulkan lewat WA WhatsApp kelompok kelas ya nak ya. Ya, Bu. Kesimpulannya Ibu ya, semoga materi yang Ibu paparkan dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.